Ah Yusuf, jangan sok kalem Sob. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, melambai-lambaikan tangannya, hai talak, Yusuf sini, Yusuf kemari. Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang. Ya namanya istri pembesar ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia nggak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di sumur, gua pungutin. Cuma sekedar segini aja nggak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau nggak nekat. Dia bangun dari pembaringannya. Gemes. Dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita diunyeng Yusuf itu. Dipaksa. Nabi Yusuf berlari ke arah pintu. Ditarik bajunya dari belakang oleh Zulaikha. Sobek belakang bajunya ini. Begitu baju sobek. Pintu terbuka. Kitfir suami Zulaikha datang. Orang Arab bilang yumsak mablul. Ketangkep basah. Ketangkep basah. Merah padam muka Zulaikha. Sementara Kitfir pun matanya merah. Tapi Nabi Yusuf tenang-tenang saja. Ya wong nggak salah. Tenang-tenang saja Nabi Yusuf. Bukan tenang karena pengalaman. Tenang karena memang tidak berbuat yang negatif. Kadang-kadang ada juga yang tenang tapi pengalaman. Oh buaya itu. Sudah ketahuan kepentok, ketangkep hansip, anteng aja. Itu bukan nggak salah, badak. Nabi Yusuf tenang karena memang tidak berbuat salah apapun. Nabi Yusuf tenang karena yakin dirinya benar. Sehingga mantap menghadapi kedatangan Kitfir yang sangat tiba-tiba itu. Adapun Zulaikha ketika melihat suaminya berdiri di muka pintu, cepat-cepat dia berubah siasat. Inilah salah satu kelihayan makhluk bernama perempuan. Dia pandai bersalin rupa, dia pandai bermain minyak di atas air. Melihat suaminya datang, roman mukanya pun menjadi sedih. Air mata berurai membasahi pipi. Papa katanya. Apa balasan bagi orang yang mau menistakan istri papa? Maksudmu apa Zulaikha? Yusuf gile. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mau menodai kehormatan saya. Dia hendak memperkosa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya, Tuan. Saya enggak. Yang benar Yusuf, enggak. Zulaikha yang memaksa saya. Betul Zulaikha. Tidak, Yusuf yang memaksa saya. Sampai akhirnya salah seorang dari isi rumah itu memberikan jalan keluar. Tuan Kitfir, begini saja. Sulit memang untuk dilacak kebenarannya. Cuma periksa saja baju Yusuf. Kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar. Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobeknya di depan, Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Nah, apa artinya itu? Kalau bajunya sobek di belakang kan artinya Yusuf kabur ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya sobek di depan, itu artinya Zulaikha nyakar-nyakarin baju Yusuf dari depan. Lihat saja, pokoknya kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan, Yusuf salah, Zulaikha benar. Ketika diperiksa, dicek bajunya, betul sobek di belakang. Artinya, Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Kata Kitfir, Zulaikha, jelas sudah bagaimana kejadian yang sebenarnya.
Oleh karena itu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan kau Yusuf, jangan ceritakan peristiwa aib ini kepada siapapun. Untuk menjaga nama baik kita bersama. Baik Tuan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Tapi ya bagaimana? Serapi-rapinya menyimpan barang busuk, toh akhirnya tercium juga. Gosip ini akhirnya tersiar di mana-mana, terutama di kalangan para pembesar. Sehingga kalau kumpul para istri pejabat, Zulaikha jadi bahan gunjingan. Kan main bini menteri demen sama budaknya. Nggak salah apa tuh? Jadi bahan ejekan. Ya sebab tentu ukuran mereka yang belum pernah ngelihat Yusuf. Kalau duren ketemu duren dong. Masa duren ketemu ketimun ya bonyok. Artinya nggak seimbang. Masa istri bangsawan tergila-gila sama anak angkatnya, sama budak beliannya. Nggak masuk rasio itu. Zulaikha dengar berita macam itu. Sampai dalam hatinya, pantas saja kamu ngenyek saya, kamu meremehkan saya, karena kamu belum pernah lihat potongan Yusuf bagaimana. Akhirnya dalam hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam. Suatu saat gua kerjain lo. Caranya gimana? Satu hari para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk dihidangkan makanan. Makanannya aneh. Cuma buah sama pisau. Ketika buah dan pisau sudah siap. Satu orang satu, satu orang satu, satu orang satu. Ketika mereka sedang mengupas buah itu. Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf. Yusuf, kau jalan. Dari sini ke sana. Melintas. Kayak peragawati gitu. Untuk apa Tuhan? Pokoknya jalan aja dah. Nabi Yusuf jalan. Sejak beliau melangkah ke ruangan itu. Semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah. Semuanya tertuju kepada Yusuf. Ada yang matanya emang belok makin belok. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga. Apa kata mereka? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Falamma ra'aynahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka agungkan Yusuf. Wa qulna hasya lillah, mereka bilang, ini sih bukan orang nih. Ini malaikat nih. Bukan orang. Nah, orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa? Nggak berasa mau motong buah keiris tangan. Rata-rata perempuan yang ada di situ tangannya pada luka. Kenapa? Mau motong buah, mata kemana, mulut kemana. Tangan kepotong. Melihat itu semua, Zulaikha puas. Nah, kamu baru melihat sekejap. Bagaimana saya yang siang malam melihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya nggak merindukan dia? Ente yang baru pernah ngelihat sekelebatan udah motong tangan. Saya yang tiap hari sama-sama dia nggak celeng juga udah pantas. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar, Yusuf dipojokkan, tidak cuma sekedar dipojokkan, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa kata beliau? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, penjara lebih saya sukai, penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir,
Kalau kesempatan itu datang kepada kita, mampukah kita menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini? Lebih baik penjara ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara, penjara lebih saya cintai, penjara lebih saya suka daripada mengikuti bujukan Zulaikha. Teguh karena suatu prinsip. Bukankah dalam perjuangan menegakkan akidah, kadang kita mendapat piala, tapi tak jarang kita berhadapan dengan penjara. Kadang kita disanjung, kadang kita dicaci. Itu romantika perjalanan dari yang namanya perjuangan. Tapi pilihan harus ada. Ketimbang ikut bujuk rayu perempuan yang mengajak melakukan perbuatan serong, penjara lebih saya cintai. Sudah pada saat hendak diajak tidak ada yang melihat, beliau menolak. Akibat penolakannya pun masuk penjara, tapi penjara lebih menyenangkan hatinya. Ketimbang hidup merdeka, tapi jiwa terpenjara. Inilah Nabi Yusuf barangkali. Biar badan masuk penjara, asal jiwa merdeka. Kita sekarang sebaliknya. Jiwa terpenjara tidak jadi soal, asal badan merdeka. Maka jiwa kita sering dijajah. Entah dijajah harta, entah dijajah pangkat dan jabatan, entah dijajah iblis. Jiwa kita yang terpenjara. Sementara badan kita merdeka. Nabi Yusuf tidak. Biarlah badan di penjara. Asal jiwa merdeka untuk menegakkan sesuatu yang hak. Saudara-saudara yang saya hormati. Adapun di dalam penjara itu, Nabi Yusuf satu sel dengan 2 orang bekas pelayan istana yang dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang hendak disajikan kepada raja. Yang satu tukang ngatur minuman, yang satu tukang ngatur makanan untuk raja. Siapa yang naruh racun nggak jelas, tapi dua-duanya ditahan. Sampai satu malam, teman satu sel ini dua-duanya ngobrol kepada Nabi Yusuf. Yusuf, kami ini dipenjara karena dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang dihidangkan kepada baginda raja. Siapa yang salah, kami sendiri tidak tahu. Saya enggak ngerasa naruh racun, kata yang tukang ngatur minum. Saya juga enggak, kata yang tukang ngatur makan. Sampai satu malam, mimpi. Mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf. Kata yang tukang ngatur minuman, Yusuf, saya mimpi. Saya memeras anggur, lalu menghidangkannya kepada baginda raja. Apa arti mimpi saya? Kata yang tukang hidangin makanan, kalau saya Yusuf, saya ngimpi menjunjung roti di atas kepala saya, itu roti dipatokin burung. Apa arti mimpi saya? Saudara-saudara, Nabi Yusuf tersenyum. Adapun kamu yang mimpi memerah anggur, kamu akan keluar dari penjara bebas dan akan kerja lagi di istana. Adapun kamu yang mimpi menjunjung roti dipatokin burung, kamu akan dihukum mati, disalib, dan kepalamu akan dipatokin oleh burung. Ini tukang roti ngotot, bisa aja lu ah. Ya lempengan apa ramalannya? Ya bukan soal bisa nggak bisa, lihat aja kenyataannya. Cuma kepada kamu yang tukang ngatur minuman, saya pesan, kalau nanti kamu bebas kembali di istana raja, tolong ceritakan ihwal saya kepada baginda raja ini. Saya mendekam di penjara ini tanpa berbuat salah apapun. Baik, insya Allah Yusuf. Dan ketika persidangan memutuskan, seperti tepat yang diramalkan Nabi Yusuf. Si tukang menghidangkan makanan dihukum mati, si tukang menghidangkan minuman kembali kerja di istana. Tapi begitu kerja, dia lupa sama pesan Nabi Yusuf. Itu biasanya watak orang memang begitu. Kalau dalam keadaan kepepet, macam-macam janjinya. Begitu keadaannya longgar, lupa sama janjinya. Sehingga ada pepatah katanya, nolongin anjing kejepit.
Waktu kejepit kaing-kaing minta ditulungin. Begitu udah rapi ditulungin, yang nulungin bisa digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, sampai bertahun-tahun Nabi Yusuf mendekam dalam penjara. Tapi itulah yang menambah kedewasaannya. Maka orang beriman ya, yang mantap nilai imannya, tempat tidak jadi soal. Kadang-kadang dia merasakan penjara lebih indah dari alam terbuka. Banyak orang-orang beriman yang justru di penjara menghasilkan karya-karya besar. Kita tahu misalnya almarhum Hamka justru di penjara bisa menyelesaikan tafsir Al-Azharnya. Salah satu karya besar pujangga terkemuka ini. Macam Hasan Al-Banna, Abdul Qadir Audah, dan banyak lagi tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin merasakan justru penjara itu bagaikan sorga. Kenapa? Mereka yakin di penjara untuk sesuatu yang benar. Maka tempat tidak pernah jadi masalah. Kalau jiwa merdeka puluhan tahun mendekam di penjara, tidak akan merupakan satu rasa yang lama. Kenapa? Jiwa tidak bisa dibatasi oleh ruangan 2x3 meter. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan teralis besi. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan dinding tembok yang tebal. Jiwa yang merdeka mengembara, melanglang buana, mencari idealisme yang ada dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Untungnya, satu malam raja ngimpi. Untungnya ini. Ngimpinya luar biasa. Ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk. Makanin 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lalu ada 7 batang gandum yang isinya gemuk-gemuk. Ada 7 batang gandum yang sudah layu-layu. Nah, pagi-pagi ini seluruh dukun-dukun istana dikumpulin. Para ahli nujum apel menghadap baginda raja. Nujum, dukun, ada apa Tuan Raja? Tadi malam saya ngimpi. Ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Coba takwilkan apa arti mimpi saya itu. Dukun kata, baru tumben nih. Ku dengar mimpi begini. Kata Nujum ditanya Nujum godek. Ah, Tuan Raja itu mah kembang tidur aja kali ah. Tidak seorang pun yang mampu mentakwilkan arti mimpi baginda. Sampai tukang minuman dengar lapor. Tuan Raja, ada apa, Mas? Saya waktu di penjara, ada seorang anak muda namanya Yusuf. Dia mentakwilkan mimpi saya dan pas seperti takwilnya. Ah, panggil Yusuf. Dipanggil Yusuf. Kain pintu penjara, masuk tukang anggur, tukang minuman ini. Yusuf, ente, iya. Kemana aja? Itu dia Yusuf, kelupaan. Iya, kalau kelupaan sehari 2 hari barangkali bisa ditolerir. Kelupaan bisa tahunan. Cuma begitu dengar ada mimpi, pikir tukang minuman. Ah, kali aja ini Yusuf bisa takwilkan, kan jasa saya nemuin Raja sama Yusuf kan. Komisi lumayan. Begini Yusuf, baginda raja mimpi begini-begini. Barangkali kau bisa takwilkan, kau dipanggil menghadap Tuan Raja. Berangkatlah Yusuf menghadap Tuan Raja. Sesampainya di sana, mohon maaf Tuan Raja. Menurut takwil saya, arti mimpi Tuan Raja itu akan datang satu masa di mana 7 tahun lamanya negara ini subur, makmur, aman, tentram, gemah, repah, loh jenawi, toto tentrem kertora harjo. Tapi akan datang setelah itu 7 tahun lamanya di mana musim kemarau membahana, tanah menjadi kering, panen gagal, rakyat diancam kelaparan. Dan kita harus siap-siap untuk itu. Itu takwil mimpi Tuhan. Caranya bagaimana Yusuf mengatasi krisis kelaparan ini? Ya kita bikinlah gudang-gudang untuk menyimpan makanan. Kalau lagi panen jangan mumpung. Ingat pada suatu saat kita akan paceklik. Sehingga kata orang-orang tua dulu, kalau lagi sehat, ingat dong bakalan sakit.
Kalau lagi kaya, ingat dong, bakalan miskin. Kesemuanya itu milik daripada kehidupan. Tidak ada orang yang ketawa terus dalam hidup. Tidak ada orang yang nangis terus. Semuanya silih berganti, datang pergi, patah tumbuh, hilang berganti. Dunia hari ini bikin kita ketawa, besok dia buat kita menangis. Hari ini dibuatnya kita senyum, besok dibuatnya kita berurai air mata. Hari ini dijadikannya kita kaya, besok dijadikannya kita kere. Pantas kalau orang bilang, wamal hayatud dunya, Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Hidup dunia ini cuma sandiwara. Tiap kita sekarang sedang memegang peranan. Ketika memegang peranan, ya jadi orang kaya peranan, jadi kiai peranan, jadi jenderal peranan. Sama saja dengan wayang golek. Gatot Kaca yang bertulang kawat berotot baja, punya ajian beraja musti, gagah perkasa, bisa terbang di angkasa. Hebat perkasa Gatot Kaca. Kapan? Waktu dipegang dalang. Betul apa benar? Gagahnya Gatot Kaca, sakti mandragunanya sang Gatot Kaca. Kapan itu? Waktu dipegang dalang. Begitu peranannya selesai, sama dalang dimasukin ke kotak, diem aja Gatot Kaca. Terbang kek? Enggak, diem aja. Begitulah kehidupan ini. Gagah kita menyandang bintang 4 di pundak. Gagah kita membawa harta yang banyak. Gagah kita membawa jabatan ini dan itu. Waktu oleh sang sutradara dimasukkan ke dalam lubang yang luasnya tidak lebih 1 kali 2 meter. Enggak bekutik. Enggak ada yang lawan. Jenderal yang berbintang 4 dilonjorin, dia yang lihat anteng aja. Habis peranan sudah sampai di situ. So itu wajar. Kata Nabi Yusuf, kalau lagi panen, ingat pada suatu saat kita akan paceklik. Jangan giliran panen besar. Di daerah-daerah kita lihat, sudah panen pesta pora. Bukan bersyukur kepada Allah. Tapi kegembiraan itu diwujudkan dalam bentuk lain. Tontonan yang membuat lupa diri, bermabuk-mabukan. Sehingga kadang-kadang kalau di daerah itu katanya kalau musim panen, musim kawin. Musim paceklik, musim cerai. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Karena itu dalam satu hadis Nabi ingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepadamu waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita lupa kepada Allah, ya wajar. Kalau waktu susah Allah juga lupain kita. Dalam terjemahannya dengan kehidupan beragama, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, aku akan berikan dia penghidupan dan kehidupan yang sempit. Sempit itu apa lalu tidak punya duit? Punya duit. Apa tidak punya harta? Banyak harta. Tapi banyaknya harta, tumpukan duit tidak membuat hatinya makin luas. Tidak membuat hidupnya makin lapang. Sempit, sempit, dan sempit. Itu azab. Yang paling celaka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami kumpulkan dia bersama orang-orang buta. Allahu Akbar. Di padang mahsyar, dikala orang sibuk, pusing dengan urusan masing-masing, buta lagi. Yang enggak buta aja pusing. Mereka teriak-teriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami buta padahal waktu di dunia kami melihat? Allah jawabnya enak aja. Kazalika atatska ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yauma tunsa. Rasain deh lo. Dulu waktu di dunia datang peringatanku pada belaga pilon. Kamu lupakan, sekarang juga pantas kamu dilupakan. Waktu susah kamu lupa, waktu senang kamu lupa Allah. Waktu susah juga pantas kamu dilupakan Allah. Waktu di dunia kau berpaling dari peringatan Allah. Kalau sekarang Allah berpaling kepadamu juga adil. Walaupun kalau Allah mau tidak berpaling juga adil. Sebab Allah itu mutlak. Tidak ada yang membatasi apa yang dimaui oleh Allah.
Saudara-saudara kaum muslimin, itu pesan Nabi Yusuf. Bikin gudang yang besar, simpan bahan makanan untuk persediaan musim kemarau. Kalau begitu sekalian aja deh Yusuf. Sekalian bagaimana Tuan Raja? Kau saya angkat jadi menteri urusan makanan dan urusan kemakmuran. Tuan Raja, apa enggak terburu? Kau bisa mentakwilkan mimpi saya, bahkan kau bisa mencari jalan keluar. Ini sudah sesuatu yang menguntungkan Yusuf. Mencari jalan keluar ini pemikiran yang menteri saya belum bisa berpikir kayak kamu. Sudah, kau pegang jabatan ini. Nabi Yusuf tidak minta diberi.